dalam kesempatan ini saya mau mempersatukan rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak perbedaan mendasar model pengembangan perangkat lunak waterfall dengan poin spiral model. Adapun metode waterfall adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak berurutan di mana kemajuan dipandang sebagai terus mengalir di bawah seperti air terjun, melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi, konstruksi, dan pengujian. Tahapan metode waterfall dapat digambarkan sebagai berikut seperti gambar yang ada di PPT ini. Dalam pengembangannya, metode waterfall memiliki beberapa tahapan yang runtut: requirement atau analisa kebutuhan, desain sistem atau sistem desain, coding dan testing, penerapan program, dan pemeliharaan. Tahapan-tahapan dari metode waterfall adalah sebagai berikut. Requirement analysis. Pada tahap ini, pengembangan sistem diperlukan suatu komunikasi yang bertujuan untuk memahami software yang diharapkan pengguna dan batasan software. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, survei, atau diskusi. Informasi tersebut dianalisa untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. Sistem desain, spesifikasi kebutuhan dari tahap pertama akan dipelajari dalam fase ini, dan desain sistem disiapkan. Desain sistem membantu dalam penentukan perangkat keras dan sistem persyaratan, dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Di slide keempat, integration dan testing. Semua unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian masing-masing unit. Pasca integrasi, seluruh sistem diuji untuk mengecek setiap kesalahan dan kegagalan. Operation dan maintenance. Ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan termasuk dalam berbagai kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. Dalam tahap ini, saya akan memberikan juga kelebihan waterfall. Pengembangan dengan metode waterfall adalah metode ini memungkinkan untuk departementasi dan kontrol proses pengembangan model fase satu persatu, sehingga meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi. Pengembangannya bergerak dari konsep, yaitu melalui desain, implementasi, pengujian, instalasi, troubleshooting, dan terakhir dioperasi dan pemeliharaan. Kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan telah pelaksanaan secara bertahap sehingga tidak berfokus pada tahapan tertentu. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. Metode ini masih lebih baik digunakan walaupun tergolong menggunakan pikiran asal-asalan. Selain itu, metode ini juga kebutuhan sudah diketahui dengan baik. Kerugian waterfall. Kerugian pengembangan menggunakan metode adalah untuk memungkinkan untuk mengoreksi atau revisi jika terjadi kesalahan, karena setelah diaplikasi ini dalam tahap pengujian sangat sulit untuk kembali dan mengubah sesuatu yang tidak terdokumentasi dengan baik dalam tahap konsep. Developkan manajemen yang baik, karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadi suatu produk. Masalah kecil akan menjadi masalah besar jika diketahui seawal pengembangan yang berkait pada tahapan selanjutnya. Pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga ketidakpastian pada awal pengembangan. Pelanggan harus sabar karena pembuatan perangkat lunak akan sedangkan dari tahap sebelumnya desain zaman ini. Pada kenyataannya, cara mengikuti urutan sekuensial seperti dan masalah baru.
Contoh seperti kasus sulitnya petugas bagian administrasi dalam mengolah data perpustakaan yang mengakomodasi peminjaman buku, pengembalian, dan membuat laporan yang membutuhkan banyak waktu. Adapun tujuan dari model sistem ini adalah memodelkan sebuah sistem informasi perpustakaan yang berbasis komputer dengan menggunakan metode waterfall dan sistem informasi putaran ini untuk membangun petugas dalam menghadapi kendala yang dihadapi dalam melakukan transaksi, sehingga dengan adanya sistem informasi tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan perpustakaan. Model spiral. Model spiral adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Model spiral merupakan penggabungan dari model percontohan atau Bing dan model waterfall. Model prototyping yang fokus pada penyajian atau presentasi kepada user dengan format input dan output. Kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Model waterfall yang fokus kepada proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis atau berurutan. Model spiral menekankan pada analisa risiko setiap tahapannya. Fungsi model spiral adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan perangkat lunak dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan. Tahapan metode spiral dapat digambarkan sebagai berikut. Tahapan dalam model spiral. Dalam penerapan model spiral terdapat 5 tahapan untuk merealisasikan penggunaannya, yaitu sebagai berikut. Tahap lesson. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software, seperti sistem analis dengan pelanggan atau user. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan software sesuai kebutuhan dan keinginan hingga memuaskan pelanggan. Tahapan planning. Tahapan planning ini tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan iterasi atau teknik perulangan. Hasil dari tahapan ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan dan sistem bisnis. Tahap analisa risiko. Tahap analisa risiko berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan manajemen. Salah strategi mitigasi atau upaya untuk mengurangi risiko bencana direncanakan dan diselesaikan. Tahap yang keempat adalah tahapan rekayasa atau engineering. Pada tahap rekayasa, beberapa kegiatan yang akan dilakukan yaitu menguji coding dan mengembangkan software, menginstal software, membuat prototipe, mendesain dokumen, meringkas suatu pengujian software, membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, sistem yang analis yang membutuhkan masukan dan tanggapan dari para user dalam mengevaluasi perangkat atau produk yang diuji dan memastikan bahwa produk dibutuhkan sesuai ketentuan yang telah dibicarakan di awal dengan user. Sistem analis memastikan pelanggan puas dengan produk yang akan dihasilkan untuk menjawab persoalan bisnis mereka. Selain itu, sistem analis harus dapat memantau risiko yang terjadi seperti faktor-faktor yang dapat menyebabkan cost overrun atau pembengkakan biaya. Kemudian dari menggunakan model spiral, pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang dapat diselesaikan dengan secara sistematis, mudah dalam mengestimasi biaya karena proses pembuatan prototipe yang jelas dan berencana dalam tahapan yang sistematis. Manajemen dan analisa risiko yang lebih cepat dan mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. Yang kelima, produksi software bisa terjadi lebih cepat. Kekurangan dalam menggunakan model spiral tidak cocok untuk dan sulit dimulai ke dalam proyek kecil, memakan waktu yang cukup lama, membutuhkan best practice atau pengalaman sebelumnya karena proses yang sangat kompleks. Risiko dalam tahap planning cukup besar, misalnya terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan dan anggaran belanja. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan terkait